ijazah Jokowi. Ya, Anda kembali menyaksikan Bola Liar. Pak Dadan, penyelenggaraan program MBG ini menemukan sejumlah masalah. Tadi disebutkan salah satunya ada anak-anak jadi korban keracunan menu MBG. Dari sekian banyak, nggak cuma sekali dua kali loh Pak Dadan, dan Pak Dadan pasti lebih punya datanya. Nah, pertanyaannya, pernah nggak sih Pak Dadan dipanggil Presiden ditegur terkait dengan pelaksanaan MBG seperti disampaikan tadi pertanyaan Mas Yogi? Ya, Pak Presiden itu isu apa saja yang up to date itu langsung tahu, ya, memahami. Dan pertama kali ketika kejadian di Cianjur, kemudian di Bandung yang waktu itu agak serempak lah, itu bulan-bulan September, saya ditelepon oleh Pak Presiden dan beliau menanyakan apa yang terjadi dengan anak-anak penerima manfaat. Kemudian saya jelaskan, kebetulan waktu Cianjur itu pas kejadian saya kan datang langsung ke tempat kejadian ya. Kemudian beliau bertanya penyebabnya apa, kemudian berapa banyak yang mengalami kejadian, dan kemudian berapa yang dirawat. Nah, Pak Presiden kemudian memahami bahwa itu bisa terjadi. Jadi beliau selalu melihatnya, terus langkah berikutnya apa. Itu yang paling penting. Tuh, tanggal 27 September saya diundang ke Kartanegara untuk membicarakan terkait dengan data apa penyebab terjadi gangguan-gangguan kesehatan pada anak-anak. Pertama adalah mengeluarkan instruksi untuk menurunkan jumlah penerima manfaat. Kemudian yang kedua juga harus menggunakan juru masak profesional. Kemudian yang ketiga menggunakan alat sterilisasi food tray agar si food tray yang digunakan berulang-ulang itu higienis, dan itu menjadi perintah kan, dan kemudian kita wajibkan ke semua SPPG, dan kemudian ditambah dengan kewajiban menggunakan rapid test. Nah, kemudian yang terakhir kita tahu bahwa kualitas air dari satu daerah ke daerah lain itu berbeda, termasuk salah satu penyebab yang banyak menyebabkan kejadian di Bandung Barat kan diantaranya kualitas air. Makanya sekarang kita wajibkan seluruh SPPG menggunakan air yang bersertifikat, artinya air dalam kemasan atau air yang isi ulang dengan alat-alat yang sudah teruji sterilisasinya. Dan itu menurunkan tingkat kejadian. Pak Dadan, ini kabar yang kami terima, Pak Dadan ini merupakan salah satu orang yang punya akses langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Cuma sedikit yang bisa mencapai pintu itu. Saya mau tanya sih, awal mula Bapak dipilih jadi kepala bagian apa sih? Bapak kan ahli serangga ya background? Ya, betul. Nah, ini sekaligus menjawab Pak Yogi nih. Katanya kan tadi program besar yang tanpa piloting. Nah, ini saya jelaskan. Kenapa Pak Presiden milih saya? Itu salah satunya karena pilot project. Jadi Pak Presiden itu kalau punya tujuan dan tugas, itu pasti tidak akan pernah menugaskan satu orang. Jadi saya ingat di Desember 2023, di dalam satu rapat untuk menyusun program itu, beliau bilang begini, kita kayaknya harus membuat pilot project. Kemudian saya dari 1 dari 6 yang hadir di situ, karena yang 6 orang kan yang menyusun visi misi. Itu 2023 berarti 2023. Pak Prabowo belum jadi presiden? Belum, jauh sebelum resmi. Rapat di partai ya? Bukan, rapat di tim. Tim untuk menyusun visi misi. Ya, dan yang menyusun visi misi kan semuanya teknokrat, tidak ada orang partai. Kemudian di Desember 2023 tuh beliau mengatakan begini, kita kayaknya harus membuat pilot project untuk makan bergizi itu kayak seperti apa gitu. Nah, dari 1 dari 6 yang tim pakar itu saya menyampaikan, Pak, boleh nggak saya dapat 1? Boleh gitu. Jadi akhirnya Desember 2023 saya dapat uang tuh dari Pak Presiden untuk membangun. Belum presiden? Belum, Pak. Calon aja belum. Calon resmi aja belum. Dapat uang dari presiden harus diluruskan. Belum presiden. Belum. Dapat uang dari Pak Prabowo. Dapat uang dari Pak Prabowo calon presiden. Yang masih Menhan, tapi sebagai pribadi. Menhan. Ya, untuk membangun pilot project. Nah, ternyata Pak Prabowo waktu itu tidak menugaskan saya saja, menugaskan orang lain juga. Jadi kita adu konsep, Pak. Oh, di kontes ceritanya. Kontes. Nah, kemudian dari setiap kali pelaksanaan, makanya adalah
pilot project yang mulai dilakukan tanggal 2 Januari 2024 di Warung Kiara di Sukabumi. Sampai sekarang masih jalan. Jadi yang di sana itu sekarang hampir sudah 2 tahun, Pak. Dan itu belum pernah mengalami kejadian sekalipun. Padahal yang dilayaninya lebih banyak dari yang rata-rata. Nah, dari lebih dari 4 orang yang melakukan uji coba terhadap program makan bergizi, kelihatannya Pak Presiden lebih senang dengan konsep yang saya ajukan. Lebih senang Karena yang sama saya Pak ajukan itu adalah membangun ekosistem. Jadi saya berpikir kalau uang besar, kemudian hanya mengejar satu target pemenuhan gizi, ini sayang. Karena ini akan membangun satu ekosistem besar. Setiap kali kita memberikan makan kepada anak-anak, kita akan membutuhkan bahan baku yang cukup besar. Nah, ini kalau hanya begitu saja lewat gitu sayang, makanya kita bangun ekosistem. Dan itu yang kemudian Pak Presiden melihat, meskipun di situ baru 1, tapi kita selalu lapor tuh. Jadi kita sudah tahu berapa hari pelayanan, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa peralatan yang dibutuhkan, berapa uang yang dibutuhkan setiap bulan. Dan itu datang dari pilot project, Pak. Jadi yang sekarang ada 18.200, seluruh peralatannya ngikutin apa yang ada di Warung Kiara. Jadi sebetulnya itu sudah ada proses yang 1 tahun sudah berjalan sebelumnya. Dan cerita itu Pak Dadan kan ini menyampaikan bahwa pilot project-nya sukses. Tapi yang kita lihat di lapangan untuk program MBG sebaliknya gitu. Jadi apa yang mungkin perlu kita evaluasi? Itu saya menjawab juga kan. Jadi akhirnya melihat itu, kemudian Pak Presiden dalam waktu itu baru terpilih bulan Februari. Kemudian kita kayaknya harus membangun satu badan baru. Saya tidak ingin kerjaan ini dikasihkan ke kementerian. Jadi harus badan baru yang bisa mendrive dari pusat sampai daerah. Akhirnya diputuskanlah Badan Gizi Nasional. Nah, ketika di rapat itu kemudian beliau kata gini, siapa yang bisa memimpin Badan Gizi ini? Sambil lihat-lihat gini. Kemudian tiba-tiba, berani nggak? Gitu. Saat itu, ya. Saya kaget juga kan, karena saya tidak pernah punya cita-cita jadi pejabat. Saya kan dosen. Saya inginnya itu tetap jadi tim pakar, ya mungkin jadi komisaris lah di mana gitu, cukup lah untuk seorang dosen. Ketika ditanya begitu, saya kaget dan kemudian saya jawab, Pak, kalau saya diminta, insya Allah saya laksanakan, cuma gitu aja. Tapi menurut Bapak kenapa? Cuma screening lewat mata, kemudian ya mungkin karena sepanjang saya berinteraksi, kan saya mulai berinteraksi dengan beliau intensif dari Juni 2023. Hampir seminggu 3 kali 4 kali berdiskusi terkait berbagai hal kan. Mungkin selama itu beliau melihat dan bagaimana konsistensi saya mengembangkan. Memang pilot proyeknya berjalan kalau disampaikan oleh Pak Dadan kan sukses begitu sampai dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN. Tapi dari kacamata kita, catatan media, apa yang perlu kita evaluasi? Karena sekali lagi tadi kan kita sepakat bahwa ini program kesayangan Presiden. Maunya jangan gagal, soalnya anggarannya gede banget. Bahkan sambil motong anggaran pendidikan loh Mas Tra. Ya, di satu sisi memang harus diakui Ilona, Pak Dadan dan teman-teman, di kalangan media dan di masyarakat kita masih juga berkembang cara pikir media yang lama. Bad news is a good news. Nah, itu masih terjadi. Sehingga kemudian ya kita harus mendidik juga untuk media kita bahwa tidak selalu bad news itu is good news. Good news is good news juga bisa terjadi. Dan dalam kode etik jurnalistik sudah dijelaskan yang namanya keberimbangan kan. Nah, itu yang fungsi membuat keberimbangan itu yang menjadi tanggung jawab Pak Dadan dengan jaringannya sekarang. Sehingga apapun yang terjadi, dan saya percaya kalau teman-teman di Kompas TV, Kompas.com, di grup Kompas Gramedia selalu mencoba keberimbangan itu. Ya, selalu. Tapi di Indonesia ini jumlah media banyak sekali. Itu sehingga kemudian ditambah lagi dengan ada media-media perorangan, kemudian ditambah media sosial, sehingga kemudian dengungannya itu menjadi sangat luar biasa. Nah, tantangan terberat buat Pak Badan Gizi, Pak Dadan dan jaringannya adalah mencoba menjadi seperti yang dikatakan Kompas TV, penjernih informasi. Nah, media harus kemudian juga menempatkan diri, dia sedang tidak mencari sesuatu yang salah, tapi media juga harus membantu untuk memberikan solusi.
Nah, ini menjadi pekerjaan berat kita bersama gitu. Sehingga ya tadi Mas Yogi mengingatkan, Mas Amir mengingatkan, saya juga sebenarnya mengingatkan Badan Gizi untuk lebih terbuka dan saya kira punya standar bagaimana menghadapi media. Tetapi jangan tempatkan media sebagai musuh. Ya. Ya. Kalau media itu memberitakan satu sisi yang mungkin terasa kurang baik gitu, itu adalah bagian dari kontrol publik. Karena program yang Pak Dadan jalankan itu MBG, bukan MBK, membuat bocah-bocah keracunan. Jadi itu yang harus diingat betul dan disampaikan pada seluruh jajarannya, kita programnya MBG loh ya, bukan MBK gitu. Ya. Ya, sehingga kelihatan bercanda, tetapi itu akan masuk pada ranah kesadaran semua orang bahwa kita sedang menjalankan MBG. Ya. Membuat bocah-bocah Indonesia gemuk, sehat, membuat bocah-bocah Indonesia punya masa depan yang gemilang gitu. Jadi itu. Dan kalau ada SPPG yang gagal dan tadi yang diceritakan Pak Dadan, itu menurut saya karena dia BAD ya, BAD, bukan asuhan dadan. Ada aja. Ada. Iya, karena itu Pak Dadan harus lebih turun lapangan lagi supaya semua SPPG itu seperti yang program pilot yang tadi itu menjadi betul-betul asuhan dadan dan mereka berjalan dengan benar. Oke, Mas Yogi, meski tadi di fakta lapangan ada kasus keracunan nggak sekali dua kali ya, tapi ternyata yang kita lihat anggaran untuk MBG ini kan naik di tahun 2026. Meski di tahun ini di refund 70 triliun karena ternyata tidak terpakai kan, 70 triliun yang tidak digunakan. Supaya uang yang keluar dari kantong negara ini efektif, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipertanggungjawabkan? Karena sampai sekarang sentimen negatif masih luas terkait dengan MBG ini. Mas Yogi. Ya, kalau bicara soal anggaran dari awal itu salah satu faktor yang membuat tanda kutip ramai jadi sorotan soal MBG ini. Kenapa? Karena kebijakan fiskalnya memang sangat luar biasa diberikan itu. Meskipun di tengah-tengah ada Pak Purbaya baru dilantik langsung disorot. Kalau ini saya akan tarik lagi. Meskipun tidak hanya kepada BGN. Satu. Yang kedua, tentu ada banyak sekali persepsi bahwa bagaimana ini bisa sangat dispesialkan soal anggarannya. Karena dianggap memotong pos lain, ada dan sebagainya, ada Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Itu jadi diskusi ruang publik dan itu tidak bisa dihindari Pak Dadan. Itu pasti akan muncul. Nah, di luar itu kemudian secara politik, lagi-lagi ini secara politik, kemudian dibaca bahwa ini benar-benar ini program kesayangan presiden. Dan kita harus maklum, kenapa? Karena pasca pemilu itu kan nggak semuanya tiba-tiba bisa selesai. Nah, sehingga ketika ada program yang ditaruh di panggung depan dan kemudian diekspos besar-besaran, otomatis akan mengundang. Disinilah yang tadi saya sampaikan, kunci dari persoalan ini adalah bagaimana secara efektif dan efisien dalam konteks anggaran dan transparan serta proper dalam hal teknokrasi, Pak Dadan dan tim di BGN bisa menjelaskan itu ke publik. Bahwa kemudian caranya adalah melalui spektrum komunikasi, iya. Tetapi di luar itu semua ada satu yang harus diingat, bahwa dalam konteks kerja-kerja jurnalistik itu selalu pro publik. Nah, karena itu tidak ada jalan lain selain memang mengedepankan satu, tadi Pak Dadan sudah menyampaikan, oke, kami sudah akan merespon. Kedua, menyampaikan ke publik atas apa yang sudah terjadi di 2025 dan kemudian didesain 2026. Masih banyak sekali faktor yang terkait dengan program MBG ini Pak, termasuk mungkin sisa limbahnya. Ini kan kalau bisa dikerjakan dengan baik justru akan menambah penghasilan baru. Kira-kira itu Ilona kalau dari kita. Itu harapan kita bersama untuk program MBG Pak. Apa yang buruk di tahun lalu jangan terulang di tahun 2025. Terima kasih Pak Dadan telah bergabung di Bola Liar. Terima kasih. Saudara jangan kemana-mana, isu panas lainnya kami hadirkan. Usai jeda.